Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Fendi Karlina, NIM 2021-12137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prediksi kebangkrutan dengan analisis univariate dan multivariate. Kebangkrutan merupakan masalah yang sangat esensial atau yang sangat penting yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Jika perusahaan sudah terkena bangkrut, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Untuk itu, perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai analisis, terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. Dengan analisis ini, maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang diperlukan. Jadi, semakin awal perusahaan menganalisis kebangkrutan, maka semakin baik bagi pihak manajemen bisa melakukan perbaikan. Di sini yang saya akan bahas terlebih dahulu mengenai masalah dalam kebangkrutan. Bermanfaat bagi beberapa pihak. 1. Pemberi pinjaman seperti pihak bank. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi siapa yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan monitor pinjaman yang ada. 2. Investor. Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. 3. Pihak pemerintah. Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut, misal sektor perbankan. 4. Akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern atau kelangsungan usaha suatu perusahaan. 5. Manajemen. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya atau beban yang berkaitan dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Selanjutnya, pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan dengan cara A. Apabila nilai perusahaan yang diteruskan lebih besar daripada nilai perusahaan dilikuidasi, maka terjadi reorganisasi, yaitu dengan mengubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. B. Apabila nilai perusahaan yang diteruskan lebih kecil dari nilai perusahaan likuidasi, maka terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan, yaitu dengan menjual aset-aset perusahaan. Prediksi kebangkrutan, analisis univariate. Pendekatan tunggal atau univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan, analisis multivariate. Salah satu kelemahan model univariate adalah kemungkinan terjadinya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, model multivariate dikembangkan. Variabel bebas dalam model ini adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan memprediksi kebangkrutan. Sedangkan variabel tidak bebas adalah prediksi kebangkrutan. Bangkrut dengan nilai 0 dan tidak bangkrut dengan nilai 1. Atau profitabilitas kebangkrutan 0-1 inklusif. Studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan total food solution yang terkemuka dengan kegiatan yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari memproduksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Analisis untuk mengukur kinerja keuangan dan analisis kebangkrutan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan tujuan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan pihak manajemen. Selain itu, juga sebagai referensi pengambilan keputusan pihak investor 10 perusahaan Indofood telah melahirkan banyak produk makanan seperti Indomie, Supermie, Sarimie, Sakura, Popmie, Indomilk, Milkwat, Citato, Lays, Ketela, Cheetos, Trends. Adapun kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hasil gambar diagram tersebut menunjukkan
bahwa dari tahun 2012 sampai 2015 aktiva lancar, hutang lancar, modal kerja mengalami peningkatan terus, berarti menandakan bahwa modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Dengan melihat kondisi keuangan seperti diagram dapat diketahui prediksi kebangkrutan dengan analisis model Altman-Z-Score. Hasil perhitungan dapat ditunjukkan pada tabel 1. Hasil prediksi menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kebangkrutan, yang artinya kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi sehingga perusahaan bisa mengalami kebangkrutan. Sehingga tahun 2012 mengalami gray area, yang artinya perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, namun kemungkinan terselamatkan dan kemungkinan mengalami kebangkrutan sama besarnya tergantung dari keputusan dari manajemen perusahaan sebagai pengambilan keputusan. Adanya peningkatan beban keuangan dan prediksi keuangan yang menunjukkan kebangkrutan menandakan bahwa perusahaan harus segera melakukan pembenahan karena dari tahun ke tahun, Z-score menunjukkan penurunan sehingga kinerja perusahaan juga menurun. Selanjutnya, prediksi tingkat kebangkrutan PT Indofood Sukses Makmur (TBK) tahun 2016, 2017, dan 2018 ada di tabel 2 ini. Hasil prediksi perhitungan nilai Altman-Z-Score pada PT Indofood Sukses Makmur (TBK) tahun 2016, 2017, dan 2018 diperoleh nilai Altman-Z-Score yang terus mengalami penurunan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada upaya perbaikan pada kinerja keuangan, diprediksikan bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018, PT Indofood Sukses Makmur (TBK) digolongkan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi sehingga perusahaan bisa mengalami kebangkrutan. Analisa berdasarkan hasil dari analisis model Altman-Z-Score perusahaan PT Indofood Sukses Makmur (TBK) pada tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan bahwa berada pada prediksi mengalami kebangkrutan. Ini ditandai dengan hasil nilai Z-Score di bawah 1,8, artinya kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi. Hanya pada tahun 2012 prediksi area yang menunjukkan perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, namun kemungkinan terselamatkan dan kemungkinan mengalami kebangkrutan sama besarnya tergantung dari keputusan dari manajemen perusahaan sebagai pengambilan keputusan. Ditandai nilai Z-score berada 1,81 lebih kecil dari Z-score lebih kecil 2,99. Hasil prediksi perhitungan nilai Altman-Z-Score pada PT Indofood Sukses Makmur (TBK) tahun 2016, 2017, dan 2018 diperoleh dari nilai Altman-Z-Score yang terus mengalami penurunan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada upaya perbaikan pada kinerja keuangan, diprediksikan bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018 PT Indofood Sukses Makmur (TBK) digolongkan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi sehingga perusahaan bisa mengalami kebangkrutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.